2 kondisi di rumah mahasiswa menika jam 3 Gusti, selisih 1 jam. Ngaten. Indonesia Tengah. Leres. Ada yang dari siswa kami ada yang dari Aceh itu kurang lebih 3 kalau nggak salah. Sumatera, Taraan, Pontianak, Kedah, Lampung, Riau, ngaten. Kecuali Jawa Gusti. Jawa itu saya sama Mas Gideon maksudnya. Ngaten. Yang lain bisa ini. Halo, selamat siang Hasim, Mas Victor. Ya, suaranya jelas ya. Kalau mau menyapa dulu sama Gusti Dipo, monggo. Ini ada Mas Fahmi juga sudah hadir, Mas Fahmi. Nadia sudah hadir juga ya. Siang Nadia. Nah, jadi gini Gusti, kalau kami itu kuliah dari modul Nusantara itu, kalau daring seperti ini kendalanya adalah sinyal Gusti. Jadi sinyal kami itu Ini tadi sudah ada satu mahasiswa yang Triani itu dari mana Mas? Triani ya. Triani kalau nggak salah Kalimantan ya. Ini tadi sudah WA saya itu 1:30. WA nani pun lancar. Tetapi sinyalipun masuk ke MS Team menika terkadang mahasiswa ini Gusti susah ngaten. Kesulitan sinyal. Sinyal leres. Jadi kadang yang putus-putus. Daripada kesulitan kota. Itu pasti Gusti. Itu yang terutama ini. Halo, siang Sherly Melisa Sembiring ya. Siang Sherly. Selamat siang Ibu. Iya, sehat ya. Sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi kami kalau kuliah Sabtu Minggu Gusti untuk acara modul meniko sampai Desember nanti pertengahan kami sudah selesai ngaten. Dan ini pertemuan ke-7 nggih untuk bulan ini ngaten direfleksi kedua ngaten. Nggih. Mohon untuk teman-teman yang lain, Nadia mungkin ya, Victor sudah on cam, Fahmi mungkin Mas Fahmi sama Mas Hasim bisa on cam kameranya biar lebih jelas. Sekedap ya Gusti, 2 menit lagi tepat jam 2 nggih Gusti nggih. Teman-teman ini Gusti Dipo sudah rawuh, tapi ini temannya yang ada yang belum join juga ini. Halo Mas Gideon, nanti untuk minta bantuannya yang PPT sudah ya Mas Gideon ya? Sudah ya Nusantara. Sudah Bu. Siap. Mas Gideon dari rumah atau di mana ini? Sudah di Dari Wonogiri? rumah Bu. Sudah di Wonogiri ya? Iya Bu. Oh iya. Sinyalnya bagus juga ya Mas dari Wonogiri? Alhamdulillah bagus Bu. Alhamdulillah ya, baik. Tepat jam 2 nanti langsung kita mulai aja ya teman-teman ya. Ini sudah 9. Saya cross check lagi di grup. Oke. Kita buka aja ya Mas Gideon ya. Sudah jam 2 tepat ya Mas Gideon ya. Iya Bu, silakan Bu. Monggo. Ya, jam 2 tepat. Kita akhiri nanti jam 3. Begitu nggih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bisa di-mute dulu teman-teman. Bisa di-unmute dulu. Ya, kita mulai dulu ya. Baik. Saya awali untuk perkuliahan kita di modul Nusantara siang ini ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua, begitu nggih. Baik, untuk siang hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman ya, untuk acara kuliah modul Nusantara dengan kegiatan refleksi yang kedua, begitu. Nah, di sini teman-teman kita kedatangan narasumber, begitu nggih, dari Keraton Kasunanan Surakarta. Beliau adalah KGPH Gusti Dipo Kusumo yang akan menyampaikan di kegiatan refleksi ini dengan tema merangkai kebinekaan dan toleransi dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi kita semua di sini bisa merefleksikan makna toleransi dan kebinekaan dalam kehidupan kita nanti setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh Gusti Dipo Kusumo. Nah, setelah Gusti Dipo Kusumo nanti menyampaikan pemaparan materinya, begitu nggih, kita melakukan refleksi. Nah, teman-teman di sini bisa langsung bertanya kepada beliau begitu tentang cagar budaya, pariwisata begitu ya. Yang kaitannya semua itu terangkai manis begitu dalam kebinekaan dan toleransi sesuai dengan tema kita pada kuliah modul Nusantara, begitu nggih. Nah, begitu Gusti Dipo untuk materi yang nanti bisa dipaparkan kepada kami, makatan Gusti. Nah, monggo nggih Gusti, untuk teman-teman mungkin yang langsung mau menyapa dulu ke Gusti Dipo Kusumo, monggo saya silakan dulu Mas Gideon dan teman-teman. Sugeng siang nggih Gusti, sehat selalu. Tersapa 2 kali. Nggih. Nggih. Selamat siang Gusti Dipo. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bapak sudah berkenan berhadir di acara ini, Pak. Saya juga terima kasih sudah mendapat kesempatan hadir di sini juga. Nggih, matur nuwun Gusti, matur nuwun sangat. Kemarin kita sempat ke keraton Gusti sama Mas Gideon ini. Siang-siang itu nggih yang dalam matur kemarin sama Gusti Dipo itu ke keraton siang-siang. Tapi memang pas PPKM nggih Gusti, jadi memang keraton belum dibuka mekaten. Nggih. Monggo Gusti menawi langsung untuk waktu dan kesempatannya langsung kami berikan kepada Gusti Dipo Kusumo untuk memaparkan terkait Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai cagar budaya Nusantara. Monggo Gusti, waktunya kami persilahkan. Terima kasih Bu Andri. Selamat siang semuanya yang menjelang sore. Selamat siang, Gusti Dipo. Saya ditugasi Bu Andri sebagai sesama dosen ini bersebelahan untuk menyampaikan materi mengenai modul Nusantara ini yang kaitannya dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih 112 keraton dan kasultanan dan pemangku adat di seluruh Nusantara. Nah, antara itu semua, salah satunya adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Ada yang masih tinggal situs budaya, tinggal peninggalan saja, tapi juga ada yang masih bisa diruntut. Nah, seperti di Keraton Kasunanan Surakarta ini, kita bisa meruntut baik itu kawasan, wilayah, situs, bangunan, kegiatan, aktivitas, tata cara budaya, termasuk perangkat benda-benda yang digunakan. Sehingga kemudian slide-nya Mas Gideon. Sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya levelnya Nusantara atau level budaya nasional. Di level cagar budaya ada level-level tertentu, yaitu pertama kota atau kabupaten, kemudian yang kedua adalah provinsi, kemudian juga nasional. Nah, ada lagi juga yang masuk cagar budaya nasional.
sebenarnya kalau kita melihat Candi Borobudur itu sudah merupakan warisan dunia. Dalam proses pembangunan keraton awalnya dari desa Solo ini, yaitu diawali dengan tahun 1745. Kalau sekarang ya kurang lebih sudah sekitar 206 tahun. Nah, perpindahan dari keraton ini awal dari sejarah kerajaan Nusantara, terutama yang kalau diruntut dari raja-raja yang pada waktu itu, jadi Jakarta, Kartosuro, Kadesi, dan Padang, Majapahit, Erlangga, sampai ke Mojopahit dalam hal ini itu ke Mataram juga di Banjur. Sejarahnya begitu dan sampai ke Medang. Jadi Indonesia itu sudah mutasi genetik. Gitu. Jadi pertama kan kerajaan itu secara adanya secara Natang, Bali, Sanggung. Kemudian setelah Medang Mataram Buddha yang bisa menciptakan Borobudur dan di Prambanan itu kan secara 89, terus kait untuk bisa Ikatan Dharma Mangroa dalam buku Serat Sutasoma sudah sekarang sampai kayak untuk tata kebangsaan. Jadi kita kemudian Pancasila dasar 45 dalam pengertian itu Keraton Kasunanan Surakarta bagaimana Jokowi sudah ditetapkan sebagai tingkat nasional. Untuk itu maka ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Mas Gideon, slide-nya Mas Gideon. Slide-nya dari saya aja ya. Oh iya Gusti. Halo Mas Gideon. Mas Gideon Mas dari Gideon. saya aja. Mas Gideon. Halo Mas Gideon, sepertinya sinyal. Iya, Bu. Mas Gideon. Iya. Ini slide-nya bergerak, Mas. Sudah saya pindah itu, Bu. Di sini nggak pindah itu? Dari saya aja ya. Gusti. Berarti ini kami close mawon nggih Gusti nggih. Oh nggih. Ngapunten Gusti, sinyal mungkin Gusti ngapunten. Mas Gideon bisa close aja Mas Gideon. Bentar, ini saya lupa nggak menyampaikan. Bentar. Nggih Gusti. Sampun Gusti. Ya? Sampun. Ini yang surat keputusannya yang di Keraton Kasunanan Surakarta sebagai peringkat cagar budaya atau peringkat nasional. Itu. Nah, kemudian yang tadi kaitannya dengan era kebinekaan Tunggal Ika atau pada masa itu jadi Keraton Surakarta kalau dilihat dari utara atau menghadap ke utara ada Habinullah Habinunanas itu. Nah, sebetulnya ini ada salah satu ketik ya, bukan Habinullah dan Nanas. Karena ini adalah kerajaan Islam, maka ada di sebelah kiri ada masjid, ini Masjid Agung, kemudian ada gereja Kristen, gereja Katolik dan kelenteng. Itu. Kemudian yang Habinunanas itu ada pasar Gading, Pasar Kliwon, dan Pasar Gede. Dan sekarang malah menjadi ikon di kota Surakarta Pasar Gede itu. Nah ini membuktikan bahwa ada suatu kehidupan toleransi dalam kehidupan awal masyarakat kota Surakarta ini yang dulu suatu desa yang kemudian itu dalam tata ruangnya
itu menyangkut dari aspek, baik itu aspek arsitektur, ragam budaya, serta adat istiadat yang berkenaan dengan agama-agama yang hadir di kota Surakarta itu atau di kota Solo ini. Ini kerajaan Islam, tapi juga kita berbingkai Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, untuk cagar budaya itu ada nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, tentang kebudayaan, yaitu nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan budaya itu intinya cuma pelestarian. Jadi sampai sekarang ini yang perlu dilestarikan itu apa? Apakah itu kawasan, apakah itu bangunan, apakah itu benda-benda, atau tata cara adatnya, atau kehidupan yang selama ini berlangsung dan sebagainya. Tapi dalam realitasnya juga ada pengembangan sesuai dengan kondisi situasi saat sekarang ini. Misalnya dalam kaitannya ini yang lebih fokus yaitu ketika budaya dimanfaatkan menjadi daya tarik wisata misalnya. Dan pemanfaatan. Nah, juga perlindungan. Mengingat kaitannya dengan usia atau umur beberapa bangunan itu. Yang pada waktu ditetapkan usianya sudah di atas 50 tahun. Tapi bukan berarti semua bangunan yang umurnya di atas 50 tahun itu berarti cagar budaya, bukan tentu. Jadi ada nilai-nilai spesifikasinya, ada kriteria-kriteria tertentu, itu yang berkaitan dengan cagar budaya. Kemudian dalam hal kegiatan kehidupan, terutama di Keraton Kasunanan Surakarta, bahkan juga dari Sabang sampai Merauke, adat istiadat kita ini, itu kebinekaannya atau Bhinneka Tunggal Ikanya itu semuanya masih bisa dilacak. Suatu pelajaran bagi kita adalah bahwa realitasnya kita katanya dijajah 350 tahun. Tapi ketika keraton-keraton Nusantara ini dikumpulkan, diidentifikasi, semua ternyata masih bisa dilacak budayanya. Kita bisa membandingkan dengan negara yang pada waktu di era penjajahan kolonialisme, ada beberapa negara, salah satu yang gampang di Amerika Latin misalnya. Mereka bahasa yang dipergunakan, kalau nggak bahasa Spain, Spanyol, atau Portugal, gitu, atau juga bahasa Inggris, gitu. Kita masih punya identitasnya, baik budaya dalam arti seluas bahasa misalnya. Bahkan kita sudah menetapkan tanggal 28 Oktober waktu itu 1928 kan sebagai Sumpah Pemuda, dan di salah satunya ada yaitu bahasa Indonesia misalnya. Tetapi bahasa daerah masih berkembang dan sampai sekarang masih ada, dan itu malah bisa mengisi atau memperkaya bahasa Indonesia. Ini salah satu contoh saja. Nah, dalam upacara-upacara tanda tradisi keraton, ini salah satu contoh saja. Di keraton ada 11 acara yang tahunan, ada yang sifatnya 3 bulan, ada yang sifatnya mingguan. Dalam tata teradat, mingguan itu dihitung 5 hari sepasang. Baik itu upacara kelahiran, kemudian perkawinan, sampai upacara kematian. Ini salah satu upacara, ini adalah upacara menyambut tahun baru Jawa atau tahun 1 Suro namanya. Ini dihadiri sebelum ada PPKN itu ribuan. Yang hadir itu, yang menonton itu ribuan. Nanti kalau sudah ada PPKN itu Bu Andri akan dan teman-teman dan mungkin mahasiswa akan saya ajak bagaimana tidak hanya sebagai penonton tapi juga mungkin bisa hadir di tengah-tengah kegiatan upacara tersebut. Upacara kirap 1 Suro diperingati karena ada kalender sistem penanggalan Jawa yang itu gabungan dari tahun Hijrah Islam dan tahun Saka. Maka kemudian ada tahun Jawa yaitu Suro, dan ini adalah upacara pada awal malam tahun 1 Suro atau tahun barunya masyarakat Jawa. Nah, ini yang kaitannya dengan tadi ya Abdunullah bin Nanas, kaitannya dengan upacara Maulud Nabi atau Mulut Sekaten, ini berkaitan dengan bagaimana dalam hal adat tradisi keraton, di mana raja bergelar
Sayyidin Panatepanotokomo, itu suatu konsekuensinya adalah ada upacara-upacara yang diadakan setiap hari atau perayaan Maulid Nabi atau kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Upacara ini dimulai sejak zaman Demak. Itu. Kalau dihitung sudah sekitar 500 tahun. Karena itu abad 15, ini sudah abad 2000 lebih. Gitu. Nah, ini juga akan direncanakan, diajukan atau sudah diwacanakan sebagai peninggalan sejarah yang harus ditetapkan oleh UNESCO. Nah, ini yang mau ditetapkan apa? Tradisinya, upacaranya, dalam hal ini adalah upacara spesifikasinya, kemudian gamelannya, atau bunyi gamelannya, musiknya, dan sebagainya. Ini masih dalam pertimbangan, atau secara keseluruhan upacara ini, yang sudah sekitar 500 tahun ini. Nah, ini hari penobatan raja. Ini hari penobatan raja. Mungkin dari apa yang disampaikan, saya pakaian-pakaian yang atribut ini, sekarang sebagian sudah masuk ke cagar budaya, dan itu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan cagar budaya, tapi sudah levelnya internasional atau World Heritage. Gitu. Kainnya, batiknya, kemudian kerisnya, itu, dan tata cara adat tradisi itu yang selalu mewarnai. Mungkin lebih fokus lagi, saudara akan melihat bahwa ini anak-anak ini pakaiannya apa yang dipakai, namanya apa. Karena untuk perempuan saja paling enggak ada 8 tingkat pakaian adat yang harus dipakai. Gitu. Ini sudah masa agak remaja, gitu, tapi belum remaja. Namanya ada, jadi dari pertama dari misalnya bila dikatakan capu wolo, kemudian penjung encong, semekan, terus kemudian tututan, kebayaan, kebaya alik, kebaya tageng, kemudian dewasa. Nah, ini yang identitas yang paling gampang ini. Ini namanya pakai tunduk jungkat. Kepalanya kan ada seperti penanda. Itu tanda bahwa di Keraton Kasunanan Surakarta remaja yang begini belum nikah. Sebenarnya secara gender tidak fair. Guyon ini. Karena yang laki-laki sudah nikah, tandanya tidak ada. Tapi kalau wanita jelas tandanya bahwa dia kalau masih di atasnya ada kepalanya, ada seperti sisir, itu adalah merupakan tanda kalau dia belum menikah. Nah, ini acara ini pada saat tinggalan belum dengan Ingkang Suwun Pakubuwono ke-13. Sekarang ini adalah era Pakubuwono ke-13. Ini upacara ngabekten. Ngabekten itu adalah sungkem kepada sebagai orang tua, kami juga sebagai raja, akan diadakan suatu kegiatan namanya upacara ngabekten. Ini diadakan setiap tahun, yang dihadiri oleh kerabat, para abdi dalem, atau juga keluarga, sentono, dan sebagian tamu undangan. Nah, upacara-upacara ini, seperti ini upacara kirap, itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya tadi ada di penobatan raja, tapi yang ke-50 misalnya, atau kesekian tahun, itu seperti ulang tahun, ini ada semacam kirap. Kirap adalah suatu rute seperti karnaval dalam jarak waktu dan tempat yang sudah ditentukan dalam jumlah istilahnya jauh, peserta dan sebagainya sudah ada aturannya. Nah, ini prajurit Keraton Kasunanan Surakarta ini sekarang Kementerian Pariwisata, dalam hal ini Direktorat Jenderal Atraksi dan Budaya itu ini akan dikembangkan karena seluruh Nusantara ada pakaian prajurit yang berbagai macam ini. Intinya ada suatu ya semacam model pakaian, bentuk dan sebagainya yang beraneka ragam sehingga itu menjadi suatu bagian daripada kekayaan budaya nasional yang kita sepakati dengan bahasa Bhinneka Tunggal Ika itu. Ini sangat diwarnai pemakaian. Dari keraton saja ini ada sekitar 21 jenis pakaian untuk para prajurit. Ini kalau sekarang masih sekitar 9.
Jadi masih ada kekurangan sekitar 12 atribut pakaian yang sampai sekarang belum ditentukan itu. Jadi paling tidak ini sudah ada 9 macam. Ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian mengapa ini saya utamakan perangkat kegiatan dan peringkatnya? Karena sudah saya sampaikan bahwa di seluruh Indonesia ada keris. Makanya keris Aceh sampai keris dari keraton-keraton yang di Indonesia wilayah timur juga ada. Nah, keris, kemudian batik, kemudian wayang itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia atau World Heritage. Itu labelnya sudah begitu. Sebetulnya ada juga yang kode semacam 6 huruf gitu. Unicode, termasuk huruf Jawa, itu sudah masuk di Unicode juga oleh UNESCO. Lanjut. Nah, kalau dalam bidang kepariwisataan, memang yang di Keraton Kasunanan Surakarta ini ditentukan berdasarkan kaitan paling tepat ada sebagai wisata budaya atau cultural heritage tourism. Di Universitas Slamet Riyadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu diajarkan di jurusan AN, Administrasi Negara, mengenai kepariwisataan, dalam hal ini manajemennya. Kalau di jurusan Hubungan Internasional, atau Departemen Hubungan Internasional, atau Program Studi Hubungan Internasional, itu mengenai diplomasi budaya dan pariwisata. Nah, konsepnya bagaimana? Itu berkaitan dengan konsepnya adalah cost benefit product. Artinya biaya yang dikeluarkan itu apa, sebesar manfaatnya apa? Hasilnya itu. Nah, dari kegiatan wisata ini jelas menimbulkan keuntungan. Misalnya tadi upacara-upacara itu menjadi daya tarik orang datang menjadi wisata, mereka tidur di hotel, mereka waktu menonton dia terlibat kegiatan itu, parkir, kemudian makan, gastronomi, makanan di Solo, di Surakarta, gitu. Sampai ada guyon di pariwisata itu ada 3S, Sun, Sand, and Sea. Biasanya tempat-tempat wisata dunia, Sun, Sand, and Sea mesti ada. Ada matahari, ada pasir, ada laut. Tapi juga keistimewaan Bali itu selain Sun and Sea, Sand and Sea, ada laut, ada pasir dan matahari itu, tapi juga ada spirit, sun and soul. Itu. Jadi budayanya. Nah, kalau di Surakarta bagaimana? Ada nggak S tadi S3? Oh, malah lebih itu. Jadi di kuliner atau gastronominya pagi makan soto, siang makan sate, sore makan selat, malam makan nasi liwet. Misalnya 4 malam. Itu karena gastronomi makanan di Solo ternyata untuk para turis-turis itu sangat senang, sangat menyenangkan, jadi memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, makanan-makanan tradisional itu sebetulnya awalnya dari sesaji. Misalnya makanan nasi liwet tadi yang saya sampaikan, itu di keraton sampai hari ini, setiap malam Jumat sore, kemudian malam Anggoro Kasih, perhitungan kalender Jawa yang saya sampaikan tadi, mesti ada nasi liwet. Nah, karena mungkin nasi liwet itu menjadi suatu makanan yang istilahnya itu favorit, maka kemudian kita tidak usah menunggu malam Jumat atau malam Anggoro Kasih, setiap hari kita bisa makan nasi liwet. Itu termasuk beberapa makanan jenang. Itu ada jenang itu jumlahnya juga sekitar 21-an jenang. Itu. Sekarang yang ada itu cuma sekitar baru 8 makanan ya, bubur jenang dan bubur itu. Nah, ini bagaimana dari gastronomi ini makanan dari suatu sesaji dirubah menjadi siap saji. Mungkin saudara pernah makan bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, itu jenang namanya di sini. Kemudian jenang pati, jenang lemu, jenang mutiara, jenang
gendul dan sebagainya. Itu yang jelas akan dikembangkan ke pariwisata. Jadi pariwisatanya di keraton di samping tempat, lokasi, bangunan, tapi juga tata cara adat wisatanya, tapi juga benda-benda yang berlangsung di situ, yang ada di situ. Namun juga kaitannya dengan makanan yang bisa menjadi daya tarik wisata itu. Nah, karena ini era pandemi, maka juga akan mengembangkan yang namanya virtual tourism. Nah, ini sedang digodok. Apakah misalnya nanti sebentar lagi Maulid Nabi. Jadi orang tidak bisa datang langsung ke keraton, tapi upacara keraton itu bisa ditonton melalui virtual atau IT, melalui internet, melalui nanti YouTube atau Instagram atau apapun, Zoom meeting dan sebagainya, hal-hal semacam itu. Nah, itu akan dicoba untuk sebagai salah satu daya tarik wisata, tapi prosesnya, cara penyampainya melalui virtual. Nah, perbedaannya apa? Di pariwisata itu ada dua hal. Ada yang namanya mass tourism. Jadi orang turis datang pakai bus-bus banyak sekali. Tapi ada juga selected tourism. Jadi wisatawan itu datang, tapi ya minat khusus. Oh, saya kan mau datang, mau lihat keris saja. Oh, saya mau datang juga berkaitan dengan misalnya batik dan sebagainya. Ada museum keris, ada museum batik, misalnya begitu. Museum wayang sedang diproses. Itu. Nah, memang nantinya diharapkan seperti Keraton Kasunanan Surakarta dan keraton-keraton Nusantara secara keseluruhan itu juga sebagai tempat rekreasi, tapi juga edukasi. Ini yang agak juga dalam tanda petik tidak mudah, tapi bukan berarti sulit, tapi juga gampang, tapi bukan berarti juga sedemikian dikemas, karena bisa turis ini tempat, keadaan, kehidupan, dan sebagainya bisa terawat, bisa menjalankan profit, keuntungan. Tapi ternyata tidak terhormat. Nah, ini yang agak sulit. Karena apa? Di dalam setiap wilayah atau area atau kawasan, termasuk rumah, itu ada kriteria-kriteria yang misalnya itu private, semi-private, public. Itu. Semua orang mungkin juga punya rumah semacam itu. Tapi ada juga yang rumah atau bangunan yang di situ ada yang namanya sakral, semi-sakral, atau umum, publik. Nah, inilah yang berkaitan dengan perlu dipelajari. Karena setiap bangunan yang standar budaya Jawa atau bangunan Jawa, ada 5 hal yang harus diperhatikan. 1, memang tempat sakral, tempat untuk semacam sembahyang, berdoa, meditasi, semedi, itu kan tidak semua orang boleh masuk. Mereka datang di situ harus ada penginginan yang langsung. Turis tidak boleh nonton. Nah, ini bagaimana, apa melalui virtual atau apa, dan termasuk upacara-upacara tadi, tempat-tempat tertentu tidak bisa dilihat, apa mungkin harus pakai virtual dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka. Yang tadi sudah sampaikan, sudah termasuk warisan budaya, dalam arti warisan dunia, termasuk keris tadi. Itu. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal. Tadi sudah sampaikan, tempat tinggal kita atau saudara-saudara sekalian itu pun mana yang boleh ditonton orang, mana yang tamu boleh datang. Gitu. Apakah semuanya boleh masuk atau hanya sebagian saja, atau ada yang semi private atau bahkan privat, privacy kaitannya dengan itu. Kemudian yang keempat, tempat untuk mendukung kegiatan-kegiatan. Misalnya tempat kegiatan mendukung itu ya tempat perkantorannya dan sebagainya. Nah, yang kelima yang kaitannya dengan kawasan ini tadi. Misalnya tempat-tempat yang rumah saya misalnya yang saya tempati ini sekarang boleh
dipakai oleh orang-orang masih keturunan, masih kerabat, masih turunan Nabi dalam dan sebagainya. Itu. Nah, wellness tourism-nya itu adalah memang ada keinginan-keinginan turis yang memiliki kepingin tertentu, misalnya katanya masyarakat Jawa itu di keraton ada minum jamu, katanya ada 3B misalnya, bright, beauty, and brain, gitu. Jadi ya cantik, bersinar, tapi juga cerdas, misalnya gitu. Minum apa, misalnya gitu. Ya, misalnya begitu. Ada juga bagaimana yang kaitannya dengan meditasi, misalnya. Atau seperti sekarang kita sedang banyak yang ngetren dengan yoga atau apa-apa, tapi kaitannya dengan suatu kesehatan. Nah, kalau yang berkaitan dengan tempat bersejarah, ya Keraton Kasunanan Surakarta sebenarnya pertama kali, yaitu ketika 1 September 1945 ketika Indonesia menyatakan proklamasi, itu tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 1 September, 14 hari kemudian, 2 minggu kemudian, tepatnya 1 September 1945, menyatakan mendukung berdiri di belakang Republik. Nah, semuanya keraton-keraton Nusantara itu kemudian mulai mendukung Republik itu. Semua berurutan. Misalnya kalau yang paling dekat saudara satu rumpun keluarga Mataram, yaitu Jogja, tanggal 5 September. Dari berbagai daerah tanggalnya berbeda-beda, tapi intinya kemudian mendukung berdiri belakang Republik itu adanya NKRI itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka banyak yang berseloroh sendiri, NKRI itu sebenarnya kan negara kerajaan Republik Indonesia. Loh, kok negara kerajaan bagaimana? Nah, karena sebelum ada Republik kan negara kita ini kan banyak kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia, Republik Indonesia ini, misalnya begitu. Tapi memang inilah suatu kelebihan. Kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena itu juga berkaitan dengan kekayaan atau Bhinneka Tunggal kita yang kita miliki sekarang ini sebagai suatu landasan utama. Jadi NKRI itu sebenarnya adalah negara kaya raya Indonesia. Negeri yang punya apa-apa, tapi negeri yang apa-apa punya apa yang sedang kita miliki di seluruh dunia, apa yang kita miliki, Indonesia, negara kita semuanya ada, apalagi sumber daya alamnya. Nah, kemudian juga dalam perkembangan sejarah, semua presiden selain Presiden Habibie, karena singkat ya, semua presiden pernah berkunjung datang di Keraton Kasunanan Surakarta dari berbagai bentuk kegiatan, termasuk keperluannya dan sebagainya. Demikianlah, jadi kita sudah memahami sedikit nanti dalam bentuk tanya jawab atau komentar sebagai kata utama adalah budaya sebagai jati diri serta kepribadian bangsa. Mungkin ada yang ingat doktrin Trisakti yang disampaikan oleh Founding Father, pendiri Republik ini, Bung Karno. Jadi kita harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang sosial budaya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Gus Dipo atas pemaparan pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami. Begitu ya teman-teman ya. Banyak pengetahuan, wawasan yang kita terima untuk siang hari ini ya, terkait dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat begitu. Bisa mengcover dari cagar budaya begitu ya, yang sudah ada SK penetapan. Terus sudah dijelaskan juga dari beliau begitu, mengkaitkan dengan kebinekaan, mengkaitkan dengan toleransi begitu ya, sesuai dengan refleksi yang sebelumnya ya teman-teman ya. Karena memang kita tahu teman-teman, keberagaman kita begitu ya, dari berbagai suku, ras, agama begitu, etnis begitu ya, sehingga keberagaman ini memberikan kepada kita pemahaman yang komprehensif begitu ya,
kita meningkatkan rasa toleransi dengan keberagaman ini sehingga perbedaan ini justru indah. Begitu nggih Gus Dipo nggih. Dan menjadi Iya. penguat nggih, dan menjadi penguat di antara kita semua, begitu. Demikian juga dengan Solo, teman-teman. Jadi Solo ini begitu ya, yang sudah dipaparkan dari beliau begitu di keraton memiliki keanekaragaman begitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga dari beliau, mengkaitkan juga dengan kuliner. Jadi memang beraneka ragam budaya, kuliner begitu, tempat sejarah, tempat beribadah, dan tempat pariwisata begitu nggih Gusti, yang menjadikan keberagaman ini semakin memberikan kita pemahaman yang komprehensif. Begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman waktunya teman-teman bisa memberikan ini diskusi dari teman-teman. Nah, ini pertanyaan mungkin ada yang mau disampaikan kepada beliau begitu. Karena kemarin kan kita sempat sudah kuliah ya di kebinekaan. Jadi baru kemarin Gusti jam 2 itu kita kuliah kebinekaan. Nah, memang kuliah ini selalu kita kaitkan leres Gusti sesuai yang hari ini kebinekaan, toleransi, keberagaman begitu. Kemarin kalau tidak salah Sirets ya, kemarin ya sempat terpending dengan pertanyaan ya Sirets ya. Halo Sirets, selamat siang Sirets. Sirets, Devara Halo, sudah Bu. muncul. Iya, Halo, kemarin Bu. kan Bu Andri ini ya, selamat siang. Alhamdulillah ya sinyalnya lancar ya Sirets ya. Ini langsung dari Ya, Aceh Bu, Gusti. alhamdulillah. Kalau Sirets ini langsung dari Aceh kalau ini. Oh, terima J. kasih. Iya, dan ini langsung kemarin itu memberikan pertanyaan. Bisa diulang Sirets. Yang kemarin itu Sirets yang belum terjawab Sirets. Jadi begini Pak, pertanyaan saya pernah baca di internet kalau usia Keraton Hadiningrat Surakarta itu berbarengan dengan hari ulang tahun kota Solo atau kota Surakarta. Jadi Pak bisa jelaskan kenapa usia keraton ini berbarengan dengan hari ulang tahun kota Surakarta, Pak? Ya, jadi begini, bahwa sebelum ada kota Surakarta, dalam hal ini adalah keraton sudah ada. Jadi kalau pemerintah kota Surakarta baru ada, yaitu tanggal 6 Juni tahun 1946. Itu. Nah, sedangkan untuk Keraton Kasunanan Surakarta itu pada 17 Februari 1745. Jadi lebih daripada 200 tahun kemudian. Memang fortune teller, Keraton punya seorang fortune teller waktu itu, menyampaikan bahwa nanti sesudah 200 tahun, kondisi posisi Surakarta ini akan berbeda. Memang betul, jadi 1745 waktu itu, kemudian 200 tahun kemudian, 1945, bentuk kerajaan menjadi republik, seperti kita alami sekarang ini. Nah, salah satu itu Mas dari Aceh. Saya pernah juga datang ke Aceh, Mas Lek. Gitu. Mas Sirets, Sirets, Mas Sirit. Ya Pak. Aceh, Mas Sirit ke Aceh itu pernah juga akan mencoba wacana untuk menjadi cagar budaya beberapa tempat. Yang misalnya di Kesultanan Kerajaan juga budayanya itu, makanannya itu. Ini sedang dipelajari, sedang diteliti, tentu seperti apa nilai-nilai budaya di kerajaan waktu itu, yaitu di Aceh. Sekarang yang jelas kan tarian namanya sampan, yang pakai tangan apa namanya? Tari saman. Saman Gusti. Ya, sudah seluruh dunia sudah tahu, sudah keliling dunia gitu. Itu bukti bahwa suatu kekayaan budaya bangsa dalam ini adalah berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tari saman itu sudah ada sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kan gitu. Nah, Mas Aman, terima kasih, Mas Felix. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Gusti, terima kasih matur nuwun untuk
jawaban untuk pertanyaannya Mas Sirits begitu. Mas Sirits sudah terjawab ya Mas Sirits ya? Sudah Bu, terima kasih Bapak. Sudah ya. Oke, terima kasih Mas Sirits. Mungkin teman-teman, iya teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo, teman-teman yang lain, Susianto mungkin? Saya atau mau jangan-jangan tanya Mas Bu. Gideon? Iya, siapa ini Mas? Oh Mas Susianto Gideon. dulu. Oh ya, oh ya wes Mas Gideon dulu ya. Sebentar ya Susianto, tadi sudah raise hand ya. Sebentar Mas Susianto, habis Mas Gideon ya. Oke, Mas Gideon yuk monggo. Jadi gini Gusti, saya mau bertanya mengenai sistem pemerintahannya yang ada di keraton. Keraton itu kan identik dengan raja. Sedangkan kalau semisal seorang raja itu nanti tidak mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak perempuan, apakah itu nanti anaknya yang perempuan bisa dijadikan raja ya? Karena kan raja sendiri identik dengan laki-laki. Begitu Gusti mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gideon. Jadi di keraton itu memang dalam hal ini sistem tata masyarakatnya itu kita melihat dari sisi gender ya. Ada laki-laki dan perempuan. Kalau pengertian raja itu adalah laki-laki. Nah, kalau putri bagaimana? Putri yaitu ratu. Maka kakak saya yang tertua itu bergelar Gusti Kanjeng Ratu. Tapi antara ratu dengan raja itu dalam konteks kepemimpinan sistem pemerintahnya menjadi satu. Maka gelarnya namanya Kanjeng. Kang itu kakang, jeng itu ajeng, perempuan. Jadi kalau saudara membaca sistem itu ada sistem dengan model Ardhanari. Ada model Ardhanari. Ardhanari itu antara laki-laki dan perempuan. Itu harus mampu, seorang sebagai raja harus mampu. Maka dalam strata pemerintahan itu dikaitkan dengan sistem kekeluargaan, maka muncul yaitu antara ratu dan raja. Ratu identik dengan perempuan, raja laki-laki. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau raja tidak punya anak laki-laki? Kalau sebelum Islam, di era Mojopahit, itu putri bisa. Mungkin Tribuana Tunggadewi. Dengan putranya yang terkenal Hayam Wuruk. Kemudian Brawijaya yang kemudian menguasai Nusantara itu karena Patih Majapahit Gajah Mada waktu itu perempuan, tapi sesudah Islam masuk itu tidak. Jadi keributan yang ada di Demak sudah bisa baca itu salah satunya soal gender itu, karena di Islam sudah tidak memperbolehkan suatu kepemimpinan sebagai seorang laki-laki tertinggi. Kalau slide-nya istilahnya second kedua itu boleh. Seperti di keraton. Maka di keraton ada keputren. Keputren adalah tempat para putri-putri. Nah, para putri-putri itu mesti ada leadernya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu. Itu adalah putri. Nah, kalau tidak punya anak laki-laki bagaimana? Oleh karena itu, keraton menganut sistem poligami pada waktu itu. Mengapa sistem poligami? Supaya menyelamatkan model gender yang kita bahas di sini, mengenal laki-laki dan perempuan apabila tidak ada keturunan laki-laki, juga kemungkinan tidak ada keturunan perempuan. Bagaimana kelanjutan? Maka di dalam sistem kerajaan ada politik perkawinan. Misalnya di era Pakubuwono ke-10, itu setiap calon suami putri dalem itu harus sudah punya istri. Satu. Yang kedua, kalau sudah punya istri, harus juga sudah punya anak. Dasar pemikirannya, kalau menjadi suami anak raja,
bagaimana kalau tidak bisa punya keturunan? Itu. Nah, karena sistemnya adalah poligami, namun dalam suatu rumah tangga itu wanita tersebut harus sebagai katakanlah queen-nya, ratunya dalam rumah tangga itu. Nah, di samping itu, bagaimana kalau raja ternyata tidak punya keturunan atau tidak punya anak laki-laki, atau bahkan raja tersebut karena sesuatu hal, karena sesuatu keadaan, mungkin perang atau apa, hilang keturunannya. Itu. Nah, untuk melakukan itu, maka raja punya anak, itu dalam istilahnya lembu peteng. Jadi bukan anak yang di luar perkawinan, tidak. Memang raja mempunyai keturunan-keturunan di luar sistem kerajaan yang ada. Kalau saudara mungkin baca keturunan-keturunan raja-raja zaman dahulu, banyak yang juga malah dari namanya lembu peteng. Anaknya secara biologis, tapi secara sistem kerajaan tidak. Anak dia lahir hidup di luar keraton. Tapi secara biologis itu adalah anak raja. Tujuannya apa? Yaitu supaya jangan terjadi pemutusan dalam rangka regenerasi. Jadi regenerasinya tidak berhasil, hilang. Jadi punah sistem kekerabatan itu. Itu caranya begitu. Itu Mas Gideon. Terima kasih. Matur nuwun Gusti. Begitu Mas Gideon. Terima kasih Gusti sudah menjawab, menambah ilmu Gusti. Terima kasih. Ya. Dan baru tahu ya Mas Gideon ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Mas Susianto ya dari tadi sudah raise hand Gusti. Bisa perkenalkan diri dulu Mas Susianto, asalnya dari mana? Bisa menyapa Gusti Dipo dulu, monggo. Baik Bu, jadi perkenalkan nama saya Susianto dari Pontianak Pak. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih peran dari keraton sendiri untuk supaya tetap memperkenalkan atau tetap menjaga eksistensi budaya tradisional dari keraton sendiri, apalagi kan di era sekarang yaitu kemajuan teknologi itu sangat berkembang pesat gitu, ditambah lagi globalisasi juga yang terus berkembang gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Sujanto dari Pontianak. Di Pontianak ada kerajaan ya, Kerajaan Amantubilah, Kerajaan Di Pontianak setahu saya ada keraton juga sih Pak, namanya Keraton Kadariah. Yang Kadariah ya. Jadi ada Amantubilah, ada Kadariah. Ya baik, terima kasih. Nah, karena sudah pernah ketemu keluarga-keluarga dari Kerajaan Pontianak itu juga pernah ketemu, Kota Waringin juga pernah ketemu dan sebagainya. Kalimantan Tengah, Palangkaraya yaitu Kota Waringin itu. Baik, kembali lagi ke Mas Susianto di Pontianak. Memang dalam hal ini tidak gampang. Ibarat kita tuh bergulat dalam suatu global, budaya global ini akan muncul satu. Apakah tidak terjadi namanya culture gap di antara kekeluargaan ini? Contoh saja, misalnya dalam penggunaan HP atau handphone atau cellphone. Ternyata tidak semua orang bisa memoperasionalkan HP secara maksimal. Untuk gagah-gagahan bisa ya SMS, kemudian atau WA, telepon. Tapi untuk menggunakan secara maksimal bahwa HP itu atau handphone itu bisa dipergunakan apa saja. Tidak semua orang ternyata bisa. Ini yang sederhana saja. Padahal kalau yang sudah HP canggih untuk apa saja kan itu bisa. Tapi untuk gagah-gagahan banyak yang generasi seumuran saya itu HP-nya dengan HP penjaringan misalnya, bukan merendahkan. Itu wah HP-nya bisa untuk beli 10 HP misalnya. Dengan HP-HP sekarang ini harganya, saya sampai ini kok orang kayak gitu belinya HP harganya kan yang remnya apa-apa. Wah, mahal banget gitu lah. Tapi dia menggunakannya tanya untuk apa? Ini ya cuma untuk ya ngomong-ngomong saja, cuma WA. Loh kan bisa untuk Instagram, untuk YouTube, untuk ini. Ada yang belajar itu. Termasuk untuk internet kan fasilitasnya banyak sekali. Ya, itu. Nah,
Kalau tidak culture gap-nya itu juga terjadi culture shock. Kita tiba-tiba bisa pada suatu saat ada sesuatu hal yang ini apa ya? Pada waktu pertama kali HP datang, tidak semua orang bisa mampu punya HP. Harganya Pak, saya pertama kali punya itu tahun 1998. HP itu harganya sekitar 15 juta, Motorola itu. Dikira menipu, ini kotak, dua kotak, wah kok besar tuh HP-nya. Ada telepon, HP, mas benar sih, kayak gitu untuk bisa telepon. Mungkin saudara tidak bisa membayangkan. Gitu. Termasuk radio barangkali. Waktu itu tidak semua orang punya radio. Televisi juga begitu. Tapi seiring dengan perkembangan, kita budaya itu kemudian juga ada juga namanya culture gap. Ternyata culture gap ini mempengaruhi kita kalau mengadakan Zoom meeting secara internasional. Nggak gampang. Bosnya di mana? Di Indonesia. Jam berapa sebaiknya? Jadi teman-teman saya punya beberapa komunitas di luar negeri. Kalau begitu soal Zoom meeting atau pertemuan secara virtual, secara internasional, menentukan jamnya sulit. Bagaimana kita ngomong jam sekarang ini? Di Amerika itu juga jam 3, tapi 3 malam. Misalnya. Nah, ini yang kita pikirkan juga. Ini kalau kita bicara begini, kita dengan orang London, kita kurangi aja 7 jam. Kalau ini jam 3, berarti di sana jam 8 pagi. Kita mengucapkan good morning atau good evening nanti. Maka ini yang paling tidak mudah ternyata. Apalagi kalau saudara sudah suka, dalam tanda petik kan sekarang anak-anak muda kan suka bisnis saham, kripto, terus ya Bitcoin dan sebagainya. London belum buka loh mas, sebentar lagi. Gitu. Amerika, Wall Street, New York, peteng dedet, belum buka kantornya. Tapi juga ada pelayanan-pelayanan itu yang selama 24 jam. Nah, kembali lagi, di Keraton Surakarta juga begitu. Sama. Dan mungkin juga di keraton-keraton seluruh Indonesia akan mengalami semacam suasana seperti itu. Nah, konteksnya bagaimana? Misalnya, saudara tadi kan bisa melihat beberapa foto. Setiap mengadakan upacara itu, dalam tanda petik, biaya dari segi cost. Tadi kan ada cost benefit product. Gitu. Biayanya itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah, sekarang saya mengadakan itu tak rekam. Katakanlah saya bekerja sama dengan studio TV, nggak usah lama-lama, 5 menit saja. Bayar sekian puluh juta, tapi orang seluruh Indonesia bisa lihat. Atau sudah langsung saya unggah di YouTube, tapi rekaman. Nah, waktu Keraton Kasunanan Surakarta mengadakan upacara begini, tapi itu sekali. Besok gambarnya muncul, ya ada itu lagi. Memang tradisi adatnya begitu. Tapi kalau orang jeli, ini rekaman ini. Mesti tahu. Oh ini rekaman yang dipakai dahulu. Masa orangnya itu, dia kenal, itu orangnya itu sudah meninggal dunia apa hidup lagi. Misalnya. Nah, itu yang jadi persoalan. Itu culture gap dan semacam itu. Culture shock dan sebagainya. Itu. Dan jangan lupa juga ada namanya cross culture. Saudara kalau nanti ke Solo nonton wayang Sledari, tadi kan ada orang gambar nari ya, saudara kan kaget pakaiannya pakaian penari mau naik panggung, sebentar dia telepon. Coba bayangkan dengan kostum pakaian wayang yang itu ada semenjak zaman Kediri tahun 1300-an. Waktu itu orang berpakaian itu sampai sekarang masih ada. Baik gitu. Tapi dia bawa handphone. Sedang telepon. Itu cross culture sudah terjadi. Budayanya orang telepon pakai HP, tapi pakaiannya masih pakai yang abad ke-13. Termasuk juga Nyun Sewu, mohon maaf, teman-teman saudara-saudara kita yang di Papua. Yang sekarang itu sudah living culture. Masih hidup. Pakaian-pakaian tradisional, mereka sudah bisa main HP, tapi budayanya dia budaya yang mungkin sudah ribuan tahun yang lalu masih ada.
Ya, jadi ini yang sebenarnya juga tantangan, tapi juga peluang juga kita. Ini memang ya harus pandai-pandai bagaimana mengemas, terutama dalam pariwisata. Nathan Mas Susianto, terima kasih. Begitu Mas Susianto, Oke, sangat baik. puas ya. Terima Sangat kasih. puas ya. Ya. Nggih, leres Gusti. Ini rencana juga teman-teman ini sudah tidak sabar untuk luring sebetulnya Gusti. Kan ini memang ada wacana untuk luring, tetapi memang kita menunggu kebijakan yang sampai sekarang mungkin ini kan menunggu ini Gusti turunnya kebijakan tersebut jadi luring atau tidak begitu. Dan rencana memang ada untuk nonton wayang orang Sriwedari Gusti, sudah sesuai kegiatan kami. Jadi nanti mungkin bisa mengajak Gusti Dipo juga. Oh ya, kapan bisa? Nanti siap. Sama saya nanti tak atur ya lah. Gitu. Oh, ngeten J. Siap. J. Gusti, ini ada satu pertanyaan, tetapi Mas Hasim ini melalui sistem chat karena memang kondisinya yang situasi jaringan di tempat Makassar, Sulawesi Selatan, J, tidak mendukung. Jadi hanya via chat begitu. Nah, ini menanyakan Gusti dari Mas Hasim terkait 8 tingkatan pakaian. Kurang lebihnya J, tadi kalau tidak salah di slide upacara tinggalan dalam jumenengan mekaten. Nah, pertanyaannya yang disampaikan dari Mas Hasim, mengapa tingkatan yang dipilih itu harus angka 8 Gusti? Apakah memang ada makna yang terkandung di situ begitu nggih? Kenapa tidak angka 5, angka 7, angka 9 mungkin? Nah, ini pripun Gusti? Apakah memang ada makna spiritualitas begitu tertentu sehingga tingkatannya harus angka 8 atau gimana nggih Gusti? Monggo. Ya. Jadi untuk ini, Mas Hasim, J. Mas Hasim ini. Jadi di masyarakat Jawa memang ada beberapa angka itu menggambarkan sesuatu hal yang kemudian berkaitan, misalnya kaitannya dengan agama. Itu agama Islam ada rukun agama, rukun Islam ada sholat 5 waktu. Di agama Hindu ada namanya Trihita Karana. Jadi manusia hidup itu selain berhubungan dengan yang maha penguasa, hubungan dengan manusia, tapi juga dengan alam. Itu angka misalnya. Nah, kembali ke 8 itu adalah kaitannya dengan hasta brata. 8 ajaran utama. Jadi kalau kita melihat ada 8 unsur kehidupan itu berkaitan dengan nilai kepemimpinan, berkaitan dengan karakter manusia. Nah, kalau pakaian memang itu sebetulnya awalnya pakaian-pakaian di Keraton Kasunanagan Surakarta ini sebetulnya adalah hanya identitas. Mengapa saya mengatakan hanya identitas? Karena nilai yang dilihat di situ, identitas yang mau disampaikan, disesuaikan dengan sosiologis dari masyarakat Jawa, keraton, yaitu dengan menggunakan simbol, yaitu homo simbolikum. Jadi kalau masyarakat Jawa yang masih perhatian, itu ada janur dipasang, wah ini ada yang nikah ini. Gitu. Kemudian ada orang berpakaian, ada pakaian yang teruntum, wah ini singkat dengan kerso. Teruntum itu kain yang untuk pernikahan. Gitu. Oh pakai selindur, oh ini orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya. Atau yang pakai motif celobok, ini yang sudah hinten. Orang langsung menanyakan yang meninggal siapa. Gitu. Termasuk mungkin hari proses kelahiran. Itu simbolikum, tidak usah banyak sejarah. Di keraton juga begitu. Kalau gending musiknya itu bunyi begini, itu siap-siap kita akan upacara dimulai. Nggak usah pengumuman bahwa ini nanti ini nggak usah. Kita sudah tahu, oh ini akan diawali. Ini gending misalnya, Sri Katon, Raja sudah siap bersinggah sana. Kita harus siap-siap untuk menghadap atau di ruang atau di lokasi upacara tersebut. Itu dalam hal pengertian itu. Nah, kembali kepada angka termasuk 8 itu memang betul. Gitu. Bahkan di tahunnya orang Jawa itu ada 8 karakter. Itu namanya alif, ihid, jimawa, jid, dalbi, wawu, jimakir, 8.
Bahkan perhitungan 8 itu menjadi kurun waktu setiap kelahiran. Makanya ada istilahnya orang melihat namanya sewindu 8 tahun, 2 windu 16 tahun, 24 3 windu dan sebagainya. Nah, dari umur-umur itu secara evaluatif pribadi manusia mesti harus introspeksi. Jadi ketika umur 8 tahun apa yang sudah awali dilakukan, pengalaman dan sebagainya, sampai nanti berapa umurnya. Nah, itu semua seperti pakaian-pakaian tadi sebagai suatu identitas atau identifikasi. Nanti orang yang berpakaian yang sudah punya nikah dan orang sabuk wolo anak bayi disamakan nanti gimana? Kalau sekarang kan enggak. Makanya kalau menurut saya ya Mas Hasim, di Jawa terutama hari raya Kartini ya agak ngelus dodo bahasanya oh ya talun apa ya? Ini gimana ya? Anak-anak dipakai pakaian anak-anak dewasa semua. Ya tahu? Kayak Kartini kan model anak orang tua loh itu kenapa tidak didandani dengan yang model anak-anak saja? Wah ini kan dari Kartini. Ya guru-gurunya yang pakai pakaian ala Kanjeng Kartini, tapi ini anak-anak. Itulah sebetulnya ini antara tata cara dan upacaranya dalam bentuk pakaian termasuk dalam angka itu memiliki korelasi makna tersendiri. Ngaten. Mas Hasim, terima kasih Bu Andi. Nggih. Matur nuwun sangat Gusti. Begitu nggih Mas Hasim dari Sulawesi Selatan, Makassar. Sepertinya ini ngetik lagi nih. Sudah, nggih. Seperti yang kemarin Gusti, yang materi batik kemarin, tadi sempat Gusti singgung nggih untuk setiap momen begitu berbeda-beda gitu nggih Gusti nggih. Kemarin sempat tersinggung di kuliah. Kalau mohon maaf di acara berkabung begitu berbeda dengan yang menikahkan, beda dengan kelahiran dan lain-lain. Begitu nggih Gusti. Nggih. Mungkin ini ada satu lagi Gusti. Ya, teman-teman tidak terasa ya sudah jam 3 lebih 2 menit Gusti. Ngapunten satu lagi nggih Gusti. Ini Mas Gideon. Silakan. Ini malah terlalu semangat ini Gusti. Teman-teman. Ya, gimana Mas Gideon? Ini Mas Gideon juga semangat ini. Gimana ya, Mas? Bu. Jadi begini Gusti, saya mau bertanya mengenai konferensi raja antar keraton. Kalau semisal presiden kita, pemimpin negara itu kan biasanya melakukan konferensi antar pemimpin negara lain. Nah, saya mau bertanya, apakah seorang raja dari pemimpin keraton Solo sendiri, apakah misalnya ada agenda tersendiri untuk bertemu raja-raja se-Jawa Tengah atau seluruh raya atau bahkan se-Indonesia begitu, Gusti? Terima kasih, Gusti. Ya, jadi begini, semenjak kita menjadi negara kerajaan Republik Indonesia ini, karena kerajaan-kerajaan sudah di bawah Republik, sudah sepakat kita sebagai warga negara ini bahwa sebagai warga Indonesia memiliki tata cara adat, tradisi, budaya dari berbagai daerah ini, termasuk tempat-tempat dari kerajaan ini, ketika mengadakan suatu audiensi pertemuan dalam setiap upacara adat daerah masing-masing, kita berkaitan dengan semacam undangan. Jadi kalau dituruti setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kalau mau seluruh Nusantara itu selama seminggu, selama sebulan itu mesti ada upacara adat dari berbagai daerah. Jadwalnya itu sudah penuh sekali. Nah, ada yang upacara-upacara adat tersebut sudah dijadikan suatu event sebagai daya tarik wisata. Bahkan kedatangan para raja-raja tersebut menjadi daya tarik wisata. Ya, misalnya apa yang menjadi daya tariknya? Misalnya berkaitan dengan kostum pakaian. Kemarin sebelum ada pandemi, di Keraton Surakarta mengundang namanya acaranya kelompok namanya Kulon Wun. Kelompok Kulon Wun adalah
mahasiswa-mahasiswa yang di Surakarta yang mereka itu berasal dari luar kota, termasuk dari luar Jawa. Gitu. Nah, kemarin pada datang dengan pakaian adat masing-masing. Mestinya fotonya tak unggah di sini ya tadi ya. Itu anak teman-teman mahasiswanya Unisri juga ada ikut. Ada juga sih. Ya kan ada yang pakaian Nusa Tenggara, pakaian adat. Langsung undang saya. Undang saya, Pak Dipo, loh, kok undang aku Pak? Karena tidak dengan kata Pak itu kok beda undang saya. Kamu saya dari mana? Loh, saya kan muridnya Bapak, saya dari AN, dari anak AN. Oh iya. Itu misalnya gitu. Nah, kembali lagi itu di kerajaan-kerajaan itu menjadi daya tarik wisata. Misalnya pada saat kirap budaya Nusantara, saya pernah ikut budaya Nusantara internasional malah di Jakarta. Waktu itu gubernurnya masih Pak yang sekarang menjadi presiden, Pak Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Kirap dengan budaya Nusantara, bahkan budaya internasional. Itu muter Monas. Jadi dengan berbagai atribut pakaian macam-macam, termasuk pakaian prajurit, juga pakaian remaja, pakaian laki-laki, perempuan, itu merupakan kekayaan budaya Nusantara. Nah, prosesnya tadi seperti yang ditanyakan tadi, kita tinggal berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Kalau itu levelnya nasional ya kita harus sampai kepada menteri atau mengundang kehadiran seperti tadi yang menyampaikan waktu di Cirebon itu pernah yang hadir adalah wakil presiden pada festival Keraton Nusantara. Nah, Mas Gideon, terima kasih. Begitu Mas Gideon. Iya, Gusti, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Gusti, terima kasih, Gusti. Sangat puas ya, Mas Gideon. Iya. Ini tidak terasa, Gusti. Ternyata sudah jam 3 lebih. Teman-teman, ini selain Mas Susianto, Mas Hasim, waktunya sangat cepat ya, ternyata 1 jam itu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk terakhir dari pertanyaan dari teman-teman? Ada tidak? Bisa Mbak Sherly atau yang lain? Halo? Nadia mungkin? Mbak Nadia, jangan ngantuk loh. Mbak Nadia, jangan ngantuk loh ya. Enggak Gusti, mendengarkan semua sampai liar-liar ini sepertinya. Koni, kalau mau tanya Koni. Mbak Koni, ini memang tadi ada yang WA, itu join itu sangat susah Gusti. 1, 2 begitu. Koni itu dari Pontianak ya Mas Gideon ya? Benar ya? Susah sinyal ya kalau dari Koni ya. Baik, mungkin teman-teman sudah ya, karena ini ke benteng waktu Gusti, jadi mereka Bu Andri sudah jam 3 Bu Andri. Baik, Gusti Dipo melihat materi sesuatu yang sangat berharga yang Gusti Dipo sampaikan kepada kami, sehingga kami merasakan betul begitu nggih Gusti arti keragaman tersebut mekaten. Nah, untuk closing statement Gusti, ini terkadang waktu itu memang susah untuk diputar Gusti, sudah 1 jam lebih ternyata. Ini untuk closing statement pesan indah dari Gusti Dipo untuk kami yang memang kita berada di satu Nusantara, begitu nggih Gusti, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini apa Gusti jadinya kami bisa memahami secara komprehensif dari kegiatan refleksi sore hari ini mekaten. Terima kasih Bu Andri bahwa pertama kita harus berbangga bahwa ini adalah merupakan keragaman kekayaan budaya bangsa yang dikemas dalam ruang lingkup bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau saudara-saudara yang misalnya tahu beragama Islam atau Muslim, bahkan di surat Al-Hujurat ayat 13 sudah disampaikan, dan diciptakanlah kamu sekalian berbeda-beda untuk saling mengenal dan mengetahui.
Jadi tanya, kalau ini kan saya nggak tahu penjenengan itu dari mana. Mesti harus disampaikan saya Pontianak, saya dari Aceh. Coba sepakat kita pertemuan pakai pakaiannya daerah masing-masing. Saya bisa langsung ini dari Aceh ini. Bagaimana kabarnya Aceh? Kecuali kalau memang sudah menghilangkan nilai kejujuran. Bisa saja yang dari Aceh pakaian Jawa. Saya ini Mas dari Jawa di mana rumahnya? Oh saya orang Aceh tapi pakaiannya pakaian Jawa. Boleh, karena orang Indonesia. Nah, ini sebetulnya antara yang saya katakan cross culture itu sampai di situ. Nah, inilah kekayaan budaya Indonesia, budaya bangsa. Nah, kemarin waktu saudara-saudara kita yang ke keraton itu, hampir semua daerah di Indonesia pada hadir semua. Uang yang punya pakaian-pakaian adat masing-masing. Dari Palembang, bahkan yang pakai Papua itu, dari saudara mahasiswa dari Papua itu, pakai apa ya, kaos panjang. Jadi dia pakai kaos panjang, tidak lepas baju ya, kaos panjang terus pakai sebagian ditutup ini. Jadi ya pakai semacam teknologi sekarang lah dalam tanda petik itu. Pada hadir. Nah intinya itu tujuannya adalah sebagai identitas bangsa, bahwa bangsa Indonesia itu memang benar-benar NKRI, Negara Kaya Raya Indonesia. Dalam hal ini budaya. Memang belum ada yang bisa membuat skema, misalnya kaitannya dengan makanan. Kira-kira makanan Aceh itu jumlahnya berapa sih? Kalau kita menghitung dari Aceh, mungkin dari Kesultanan Delhi, gitu. Makanan dari suku Batak misalnya, dari Padang, selain ada rendang, ada di Palembang ada empek-empek, sate Palembang, sate Gusti, ya, sate Padang. Itu bakal direntet, dijentrek semua, diukur karena berapa puluh ribu makanan jenis macam yang ini. Ini sebenarnya suatu kekayaan, gitu. Yang harus istilahnya kita bisa menjadikan itu bangga. Gitu. Bahkan bangunan, misalnya dari bangunan, kita begitu melihat, oh ini bangunan dari Minangkabau ini. Oh ini bangunan misalnya dari suku Sasak. Oh ini daerah Palembang. Ini kalau semua identitas budaya itu masing-masing masih punya, betapa kaya raya gitu. Dan apa kalau dengan kaitannya orang turis? Misalnya orang turis kaitannya length of stay, length itu lama tinggal. Dia berlibur sebulan barangkali atau 3 bulan atau sekian bulan liburannya itu tidak akan selesai, tidak akan habis menyelesaikan destinasi pariwisata, baik itu tempat-tempat destinasi utama yang paling besar atau 10 besar destinasi wisata, wisata apapun. Nah, ini yang menjadi pekerjaan atau tanggung jawab kita bersama, yaitu bagaimana budaya kita menjadi global, mendunia, dikenal dunia. Contoh sederhana, mungkin semua kenal lagu Lati ya. Siapa yang tidak kenal? Dan campur pada Rockefeller Times Square. Jadi di New York itu ada lapangan. Pasang semacam ya video transparan. Di situ ada Lati. Padahal kalau tidak secara tingkat internasional, jangan harap bisa masuk ke situ. Lati sudah masuk ke sana. Saya berarti tapi ya mohon maaf saudara kita yang di Malaysia kan waktu itu Lati adalah budayanya orang Malaysia. Kan agak juga penyebar internet. Ya orang-orang netizen agak keberatan gitu. Ya kita pro kontra. Jam ngatur kayak kita. Nah, akhirnya kita ditanya, itu ada suatu kelanjutan. Jadi aksi ini dimasuk oleh lagi. Kita dihargai mati adalah karena ucapan kita. Lagi itu kan mulut. Aksi itu ono sono.
Jadi kalau saudara menggunakan pakaian sekarang, saya bisa membedakan kamu dari mana. Iya. Tapi kalau itu pakaian adat masing-masing jelas. Oh dari daerah ini, dari Ngaji Rokok, gitu, ngomongin, sono. Gitu. Salah satunya begitu. Ya mudah-mudahan kita kembali cintailah betul Indonesia itu tadi. Tapi kenyataannya di ilmu budaya dasar ketika saya ngajar ilmu budaya dasar, saya terus terang terjadi namanya culture gap. Karena anak-anak muda itu bahasanya mengatakan ngaten sih. Bahkan mencintai bukan berarti memiliki. Ini gitu. Kasih berolah toh. Padahal kan produk-produk Indonesia yang begitu. Jadi hanya mencintai, memiliki enggak? Loh, jawabannya begitu. Agak gergeran. Gregetan gitu sih. Realitasnya kamu begitu. Ini jadi begitu. Jadi tidak hanya cukup mencintai, tapi apa yang kita miliki harus kita cintai. Kita bangga. Saudara mungkin pada suatu saat kalau bertemu, saya pernah pengalaman nih, bertemu dengan sekitar ya 140-an negara. Jadi suruh berdiri dari negara X itu menyampaikan apa. Nah, saya menyampaikan waktu itu Bhinneka Tunggal Ika, diversity in unity atau unity and diversity. Setelah itu saya diundang oleh dosen-dosennya itu. Saya waktu itu kuliah tentang mengenai perdamaian. Kalau Meksiko mengenai kalau Meksiko di Jawa hampir ada. Jadi namanya kalau Jawa Bopo Angkoso Ibu Pertiwi, Mother of Earth itu ada. Terus, nah ini yang Afrika di film Lion of King itu Hakuna Matata itu semua negara punya ini semua kata-kata kunci. Gitu. Nah waktu saya ditanya dicari di dosen itu, katamu yang kamu pilih kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Kalau saya mengatakan begini, kamu kan punya satu hal yang juga hebat, gitu. Indonesia apa? Five Principle, Pancasila, itu kan nilainya lebih universal. Kaget saya. Ya. Tapi saya juga ditanya, negaramu itu sebetulnya sedang apa? Karena saya datang waktu kan tahun 2006 ya. Zaman perubahan reformasi macam-macam. Itu ada apa sebetulnya kok setiap hari saya mendengar informasi selalu terjadi dalam tanda kan rakyat gaduh, maunya terjadi kurang stabil. Gitu. Bagaimana dengan Pancasila? Apakah mereka tidak bisa tahu, tidak paham dan sebagainya? Intinya begitu. Nah, kembali lagi, mari kita benar-benar memahami, menyadari bahwa 4 pilar pusaka kebangsaan Pancasila itu kan didahului dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi yang jurusan pemerintahan mungkin paham. Dulu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekarang namanya Bisa Mawacara Negara Mawatata. Ya, desa itu Mawacara. Banyak desa-desa yang pilihan lurah aja kan berbagai macam, bisa sendiri-sendiri. Tapi tata dalam arti negara Mawatara negara lah. Maka berkali-kali bahasa negara harus hadir, negara harus hadir, negara harus hadir. Karena semua adalah punya kan negara. Negara begitulah bunyinya melindungi segenap tumpah darah Indonesia di Undang-Undang Dasar 45. Ya, harus tahu toh kita. Sepakat sudah menjadi WNI. Nggih, Bu Andri, terima kasih. Nggih, matur nuwun Gusti untuk pesan-pesannya buat kami Gusti. Karena memang ini nggih Gusti nggih, indahnya keberagaman nggih Gusti di antara kita semua yang di Indonesia begitu, teman-teman juga, sehingga perbedaan yang harus kita syukuri dan kita harus menjaganya. Begitu nggih Gusti Dipo nggih. Karena perbedaan untuk beragam kita mengetahui, bukan saling memusuhi. Nggih, leres. Saling memusuhi kan bahaya. Bahaya sekali Gusti. Akhirnya nanti intoleransi nih Gusti nggih. Nah, leres. Nah, perbedaan ini begitu ya, ketika kita bisa memahami satu sama yang lain, teman-teman, karena memang kita dari dari Sabang sampai Merauke begitu, ketika pemahaman itu muncul di antara kita semua begitu, itu akan menjadi indah dan berwarna begitu nggih. Meskipun Indonesia yang sangat kaya keberagaman,
namun tetap mempertahankan perilaku toleransi di antara kita semua, sehingga meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa gitu, karena meningkat juga dengan kesatuan keberagaman di antara kita. Nah, tetap wajib memegang itu tadi nih Gusti nggih, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Begitu nggih Gusti? Nggih. Waktu yang sangat singkat sekali Gusti, terasa cepat sekali mekaten. Sebelumnya matur nuwun sangat Gusti Dipo sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga buat kami, buat kuliah modul Nusantara di kegiatan refleksi yang kedua ini Gusti, sehingga kita selalu menjaga kebinekaan dan toleransi tersebut. Mekaten nggih Gusti nggih. Nah, terima kasih juga buat teman-teman senusantara sudah hadir ya, sudah join sinyal-sinyal yang susah sudah join berulang kali untuk mengikuti kuliah kita di kegiatan refleksi 2 ini. Waktu yang telah memisahkan Gusti untuk sampai ini tidak disangka, yang sebelumnya ini dari panduan itu 1 jam Gusti di panduan, tetapi karena kita sangat antusias begitu ya Mas Gideon ya, Susianto, ini memang kami mahasiswanya aktif-aktif Gusti, jadi terkadang memang pengennya itu luring sebetulnya, jadi biar kan berbeda nggih Gusti, interaktifnya lebih dapat begitu. Sehingga ini teman-teman untuk kuliah modul Nusantara kita pada kegiatan refleksi kedua ya bersama Dr. Andes, KGPH Gusti Dipo Kusumo, MSI berakhir sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang hari ini belum bisa terungkap, nanti bisa langsung chat kita di WA group begitu. Nanti bisa langsung saya sampaikan begitu nggih Gusti di luar sesi ini. Untuk menjawab teman-teman yang senusantara ini. Begitu. Teman-teman ada yang mau disampaikan dulu? Foto dulu Bu mungkin. Oh iya, foto. Ya Gusti, mohon maaf foto dulu Gusti untuk dokumen kami. Mohon teman-teman yang lain bisa open cam dulu. Kita mau ambil gambar. Monggo teman-teman. Yuk teman-teman semua wajib untuk on cam ya, wajib untuk on cam. Untuk Susianto, ayo Susianto, Victor, Sirits, Hasim, terus nih Gusti, untuk foto bersama dulu Gusti Dipo. Koni, silakan Koni. Terkadang untuk kuliah on cam itu ini Gusti, sinyal juga mendukung. Jadi kalau on cam dinyalakan, katanya sinyal memang terganggu begitu. Sebentar aja ya teman-teman, 1 menit 2 menit kita foto bersama dulu. Sirets bisa dinyalakan Sirets. Sudah Mas Gideon. Nanti diberi aba-aba ya Mas Gideon ya. Iya Bu, sebentar Bu. Nunggu yang lain dulu. Ya. Yang lain silakan open cam. Hasim ini ya, terkendala sinyal. Victor bisa dinyalakan Mas Victor. Mas Siret Devara. Mbak Koni? Saya sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Bu. Monggo, saya Mas hitung ya, Bu. Saya hitung. Ya, monggo. 1, 2, 3. Sampun, Bu. Sampun ya, Mas. Sudah diulang, Mas Gideon? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Monggo. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Begitu teman-teman untuk kita akhiri kuliah modul Nusantara kita pada kegiatan refleksi kedua. Dan Gusti, ini nanti kami minta izin Gusti, akan kita sharekan di link YouTube kami Gusti. Monggo. Untuk acara session kita di sini, karena memang biar bisa dirasakan di luar sana Gusti, terkait materi kita hari ini. Mekaten, matur nuwun Gusti untuk sekali lagi kerawuhannya, kedatangannya di acara kegiatan ini. Sehat selalu kagem Gusti Dipo dan keluarga, dan sehat selalu juga untuk teman-teman semua ya. Kita ketemu lagi di Sabtu depan ya teman-teman ya. Kita nanti akan bedah film Gusti untuk minggu depan. Ada 3 bedah film untuk kebinekaan.
Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, matur nuwun. Begitu. Matur nuwun ki Gusti Dipo. Waalaikumsalam. Terima kasih Gusti Dipo. Terima kasih Dipo Bu matur Andri. nuwun. Nggih, nggih. Terima kasih Terima teman-teman kasih semua. teman-teman semua. Nggih. Nggih. Blok. Nggih, nggih Gusti.